Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita konyol tentang pengalaman pribadi saya dulu sewaktu bekerja sebagai supir TKI di Arab Saudi ya teman-teman. Jadi, saya dulu bekerja sebagai seorang supir pribadi janda kaya raya nih teman-teman. Nah, pada saat saya antar beliau untuk keluar pergi, tiba-tiba jalanan macet parah dan terlebih hujan lebat turun. Tiba-tiba juragan saya ngomong ke saya, "Kamu pengen apa, Leh?" Kaget saya, sumpah. Makduk. Seketika pikiran saya kemana-mana nih teman-teman. Maklumlah, saya kan bujangan ya. Soalnya majikan saya pakaiannya, itunya kelihatan banget. Nah, biar tidak penasaran, seperti apakah perjalanan cerita saya selanjutnya? Yuk, langsung saja masuk ke cerita selengkapnya. Riyadh jarang sekali diguyur hujan lebat, namun sore itu langit seolah tumpah. Air menghantam kaca depan mobil Rolls-Royce kalinan hitam itu dengan suara yang memekakkan telinga. Di balik kemudi, Soleh, pemuda berusia 26 tahun asal Pandeglang, Banten, tampak tegang. Ia sudah 5 tahun bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Al-Fayez, namun baru kali ini ia merasa atmosfer di dalam kabin begitu menyesakan. Di bangku belakang duduk Nurjana, seorang janda kaya raya berdarah Arab Indonesia yang baru saja kehilangan suaminya setahun lalu akibat serangan jantung. Ia cantik, namun tatapannya kosong, selalu terpaku pada rintik air di jendela. "Soleh, kenapa kita berhenti?" Suara Nurjana terdengar dingin namun rapuh. "Maaf madam, macet total di depan. Sepertinya ada kecelakaan akibat genangan air. Kita tidak bisa bergerak sama sekali," jawab Soleh sopan tanpa berani melirik ke spion tengah. Nurjana menghela nafas panjang. Bunyi perutnya yang keroncongan tiba-tiba memecah keheningan. Ia terlihat memegang lambungnya, wajahnya yang putih bersih berubah pucat. "Soleh, kepalaku pusing sekali. Aku belum menyentuh makanan sejak pagi karena rapat di kantor tadi. Cari minimarket terdekat, menepilah. Aku tidak kuat jika harus menunggu macet ini berjam-jam tanpa asupan energi." "Baik, madam. Di sebelah kanan sana ada minimarket kecil. Saya akan mencoba membelah barisan mobil ini." Soleh berhasil memarkirkan mobil di depan sebuah minimarket tua. Hujan semakin menjadi-jadi. Angin kencang membuat jarak pandang terbatas. "Tunggu di sini, madam. Saya akan belikan makanan terbaik yang ada di dalam," ucap Soleh. Ia menerjang hujan tanpa payung. Tubuhnya basah kuyup dalam sekejap. Di dalam minimarket, Soleh dengan teliti memilih roti gandum, kurma kualitas terbaik, susu hangat dalam kemasan, dan beberapa coklat untuk menaikkan mood majikannya. Namun saat ia hendak membayar, ia menyadari dompetnya tertinggal di laci mobil. Soleh terdiam. Ia tidak ingin kembali ke mobil dalam keadaan tangan kosong dan mengecewakan Nurjana yang sedang kelaparan. Ia memohon pada kasir dengan bahasa Arab yang fasih. "Tolong, ini untuk majikan saya yang sedang sakit di mobil. Saya akan kembali membawa uangnya dalam 2 menit. Kasir itu melihat ketulusan di mata Soleh dan mengizinkannya. Soleh berlari kembali menembus badai. Saat pintu mobil terbuka, uap dingin menyergap kehangatan kabin. Soleh menyodorkan kantong belanjaan dengan tangan yang gemetar karena kedinginan. "Ini madam, maaf agak lama, tolong segera dimakan." Nurjana terpaku melihat penampilan sopirnya. Rambut Soleh lepek, seragamnya menempel di kulit, dan bibirnya membiru karena menggigil. "Kenapa kamu tidak pakai payung di bagasi, Soleh? Kamu bisa sakit." "Tidak apa-apa madam, yang penting Anda tidak pingsan karena lapar. Silakan, roti ini masih empuk." Sambil mengunyah roti, Nurjana terus memperhatikan Soleh yang berusaha mengelap sisa air di wajahnya dengan tisu. Kesunyian di dalam mobil yang terjebak macet itu tiba-tiba terasa berbeda. "Soleh," panggil Nurjana lembut. "Kenapa kamu begitu baik padaku, padahal aku sering ketus dan memerintahmu tanpa henti?" Soleh menjawab kecil, matanya menatap lurus ke depan, ke arah lampu-lampu merah mobil yang berderet. "Ibu saya di Pandeglang selalu bilang, Leh, jika kamu melayani orang, anggaplah dia keluargamu. Madam adalah orang baik, hanya saja beban hidup Madam terlalu berat sejak kepergian Tuan." Mendengar kata-kata itu, pertahanan Nurjana runtuh. Air matanya jatuh merembes ke cadar tipis yang ia kenakan. "Keluarga,
Semua orang di sekitarku hanya menginginkan hartaku, Soleh. Sepupu-sepupuku, rekan bisnis suamiku, bahkan pelayan-pelayan di rumah besar itu, mereka hanya menyanjungku saat butuh uang. Tapi kamu rela basah kuyup demi sepotong roti untukku tanpa mengharap tips. Saya hanya menjalankan amanah, Madam, jawab Soleh lirih. Tidak, ini bukan sekedar amanah. Aku melihat cara kamu menatapku saat aku menangis diam-diam di kursi belakang selama setahun ini. Kamu peduli kan? Soleh terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia memang memendam rasa, sebuah rasa yang ia anggap mustahil karena perbedaan kasta yang bak langit dan bumi. Hujan belum mereda dan macet justru semakin parah. Air mulai menggenang tinggi di jalanan Riyadh. Listrik padam membuat suasana di dalam mobil hanya diterangi cahaya remang-remang dari dashboard. Soleh, ceritakan padaku tentang rumahmu di Pandeglang, panggil Nurjanah lembut. Ia berpindah duduk ke kursi depan, tepat di samping Soleh. Soleh terkejut, namun ia mulai bercerita. Rumah saya kecil, Madam. Dindingnya masih bilik bambu di beberapa bagian. Kalau hujan seperti ini kami sibuk menaruh ember karena atap locor. Tapi ibu saya selalu membuatkan kopi jahe. Kami tertawa meski hanya makan dengan ikan asin. Nurjanah tersenyum tulus, sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan. Aku ingin merasakan kopi jahe itu. Aku ingin merasakan tertawa tanpa takut besok ada yang mengkhianatiku. Ia kemudian memegang tangan Soleh yang masih dingin. Soleh tersentak, mencoba menarik tangannya, namun Nurjanah menahannya kuat. Madam, ini tidak pantas. Saya hanya sopir. Berhenti menyebut dirimu sopir. Malam ini, di tengah kemacetan ini, kamu adalah penyelamatku. Soleh, aku lelah sendirian. Aku butuh seseorang yang tulus, yang tidak melihatku sebagai tumpukan emas. Apakah kamu bersedia melindungiku selamanya? Soleh menatap mata Nurjanah. Di sana tidak ada keangkuhan, yang ada hanyalah permohonan dari seorang wanita yang kesepian. 1 tahun setelah kejadian macet bersejarah itu, desa kecil di kaki Gunung Karang Pandeglang gempar. Sebuah hajatan besar digelar di sebuah rumah mewah yang baru saja dibangun di tengah hamparan sawah hijau. Ratusan warga datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk menyaksikan pernikahan negeri 1001 malam. Soleh dengan jas hitam yang gagah duduk di depan penghulu. Di sampingnya, Nurjanah tampil sangat anggun dengan kebaya putih modern dan jilbab bertabur mutiara. Saya terima nikahnya Nurjanah binti Ahmad Al-Fayez dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Soleh dengan satu tarikan nafas. Sah, seru para saksi. Nurjanah mencium tangan Soleh dengan takzim. Air mata bahagianya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya menemukan rumah sesungguhnya. Ia telah menjual sebagian asetnya di Arab dan memilih menetap di Indonesia bersama Soleh untuk membangun yayasan yatim piatu dan mengelola sawah. Sambil memandang sawah yang luas, Nurjanah berbisik di telinga suaminya. Terima kasih sudah membelikan roti di tengah hujan waktu itu, sayang. Itu adalah makanan terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Soleh memeluk istrinya erat, dan terima kasih sudah memilih sopir ini menjadi imammu, Madam. Keduanya tertawa, sementara di langit Pandeglang, pelangi muncul dengan indah, seolah merestui cinta dua insan yang dipertemukan oleh takdir di tengah kemacetan kota Riyadh. Tamat.